Halo, balik lagi di channelku Ardiansa Wijaksono dari kelas saham. Kali ini aku akan mereview IHSG dan 5 saham lainnya requestan dari kamu. Yang pertama aku akan mereview IHSG dulu. Chartnya masih sama, lukisannya juga masih sama. Oke, kita lihat IHSG seminggu kemarin bergerak naik atau mengalami rebound dari demand areanya di sini. Di kisaran sini sampai sini. Antara ini demand areanya. Tapi kemarin Jumat itu ditutup pas EMA 20 dan tepat dengan resistennya berdasarkan Fibonacci ada di sini di 6093, hampir mendekati 6100. Meskipun kemarin sempat naik di atas 6100 tapi tidak bisa bertahan hingga turun di bawah 6100. Asumsi kedua masih jalan. Apakah asumsi kedua ini akan beneran terjadi atau berubah menuju ke asumsi satu? Kita tunggu aja minggu depan. Saham pertama yaitu Link. Oke, untuk Link simple banget sih. Kemarin baru aja break resisten di 3490 dan kemarin closing di harga 3820. Artinya dia sudah melewati Fibonacci di 3730. Oke, kita perhatikan pergerakan saham Link di beberapa hari yang lalu. Dari historinya, ketika dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi seperti ini, dan ini juga di sini. Nah, ketika saham Link ini udah naik tinggi, ada potensi dia naik kembali di awal market, akan tetapi closing market dia merah atau turun di bawah harga closingnya kemarin. Saranku, kalau kamu udah punya harga bawah, silahkan pasang automatic order atau trailing stop. Kalau baru mau beli, sebaiknya jangan, tunggu koreksi dulu baru beli. Yang kedua, saham AGI. Sebenarnya saham AGI membentuk seperti ini, membentuk chart pattern. Saham AGI dia membentuk chart pattern seperti ini. Dia terus menguji area supportnya, tapi higher-nya dia membentuk lower, dan dia breakdown di sini, sehingga dia mantul dari area demand-nya di sini dan naik ke sini menguji area support sebelumnya yang menjadi resisten baru. Kemarin dia closing dengan harga tinggi dan juga volume yang oke. Terus dia tembus dua EMA sekaligus, EMA 20 dan EMA 100. Kalau kamu udah punya di harga kisaran sini, kamu bisa taking profit dulu di sini. Tapi kalau kamu mau beli, tunggu dulu dia beneran break ke sini atau dia justru mantul ke bawah ke sini. Hati-hati. Tunggu konfirmasi, tunggu candle konfirmasi dulu. Saham selanjutnya yaitu CESIS. Saham SCIS ini termasuk saham gorengan high risk. Kalau kamu trading di sini, sebaiknya kamu fast trade aja, nggak usah lama-lama, nggak usah hold. Cuan langsung keluar. Kalau kamu udah beli di kisaran ini dan kamu ternyata berhasil hold sampai area ini, aku sarankan pasang trailing stop atau taking profit dulu. Kenapa? Karena volumenya dia cenderung menurun dan juga ini saham gorengan berisiko tinggi. Kalau kamu udah pro banget di saham gorengan seperti ini, silakan sesuaikan dengan rencana kamu. Tapi kalau kamu masih pemula atau masih baru mencoba di trading saham gorengan ini, sebaiknya hati-hati. Dan juga dia membentuk shadow seakan dia naik diturunkan, naik diturunkan. Nah, hati-hati kalau dia membentuk shadow lagi dan turun lagi di area ini. Hati-hati, dia akan koreksi ke area sini. Dengan catatan dia tembus mini supportnya di 93. Saham keempat yaitu Agro. Untuk saham Agro aku tambahkan, sebenarnya ini udah bentuk pattern yang gagal, chart pattern yang gagal. Kalau dia dari sini dia berhasil naik, dia konfirmasi chart pattern, tapi ternyata dia closing seperti ini, yang artinya gagal chart patternnya. Tapi dia ada penahannya di EMA 100. Kalau EMA 100 dan Fibonacci di 910 ini tidak bisa menahannya, maka dia ada potensi mengalami penurunan, menguji demand areanya yang ada di 750. Kalau ini nggak berhasil juga, ada kemungkinan dia akan turun hingga target penurunannya berdasarkan target yang ada di sini ditarik atau dipindahkan ke sini. Yang terakhir saham BNGA atau Bank Simniaga Tbk. Untuk saham BNGA ini, dia masih koreksi wajar dan masih bertahan di ghost line supportnya yang ada di 1080 atau koreksi kecil di area ini 1110 sampai 1180. Dan juga kalau dia turun, dia masih ada penahannya EMA 20. Dari candle ini kita bisa lihat dia sempat naik tapi diturunkan
dan seakan ada yang menjaga sehingga dinaikkan kembali meskipun selisihnya sedikit. Baiknya kalau kamu udah beli di sini, aku sarankan untuk hold dulu karena masih tertahan di area support ghost line-nya. Tunggu aja kalau dia berhasil break di 1100, dia ada kemungkinan untuk menuju ke area supply-nya di 1160 sampai 1210. Tapi kalau dia ternyata nggak bisa bertahan atau turun di bawah 1080, lebih baik cut loss. Oke, sekian videonya, semoga ini bermanfaat dan kamu suka. Kalau kamu suka silahkan like video ini, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku udah upload video baru. Terima kasih, see you next time.